Baik, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan perbankan. Nah, kalau kemarin-kemarin kan gak ada saya membicarakan soal perbankan. Nah, kali ini saya akan coba menganalisa berdasarkan pengetahuan saya terkait emiten perbankan ini. Berdasarkan eh, laporan keuangan kuartal 1. Dan ini ada beberapa data yang saya dapatkan dari corporate presentation. Beberapa rasio pentingnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sebelum masuk lebih dalam itu, saya akan menjelaskan bahwa di perbankan sendiri itu jenis bisnisnya itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya saya analisa, di mana kan ada HPP, ada gross profit, ada misalnya debt to equity ratio. Nah, kalau di perbankan ini kan bisnisnya itu dia menerima setoran uang dan meminjamkan kembali ke misalnya ke pihak lain. Jadi kita nabung di bank nih. Nah, uang yang kita tabung itu biasanya dikelola dan dipinjamkan ke orang lain untuk misalnya untuk modal usaha, untuk misalnya kredit KPR seperti itu. Jadi model bisnis perbankan itu seperti itu. Makanya nanti di saham-saham perbankan ini saya tidak menggunakan rasio seperti gross profit margin, operating profit margin, tapi saya ada beberapa istilah baru lah seperti jasa, terus ada loan deposit ratio, nah yang lain seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan membahas dari BNI ya, kuartal 1 2023. Yang pertama, kasnya 12 triliun meningkat dari tahun sebelumnya 11 triliun. Oh, ini perbandingannya sama ya dari kuartal 1 2022, kuartal 1 2020, kuartal 1 2021. Jadi apple to apple perbandingannya. Datanya ini dapat kita dapatkan di Bursa Efek. Nah, seperti itu. Selanjutnya total asetnya naik juga dari 900 miliar ke 1 triliun. Giro pihak ketiganya. Kan kalau biasanya saya pakai aset lancar ya. Ini saya kalau di perbankan berbeda. 190 miliar. Tabungan pihak ketiganya 200 miliar. Jadi total dana pihak ketiganya sekitar 400 miliar. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ini saya akan menjelaskan apa apa itu giro dan tabungan. Ini secara singkatnya saja ya, berdasarkan pengetahuan saya. Mungkin kalau teman-teman ada pandangan lain bisa tulis di comment section di bawah. Giro itu ibaratnya kayak dana mahal, sedangkan tabungan itu dana murah. Dana mahal itu artinya eh, bank akan memberikan imbal hasil bunga lebih tinggi kepada misalnya kepada deposan. Beda seperti tabungan. Kan kalau tabungan itu kita misalnya nabung di BNI nih, kita nabung tiap bulannya. Nah, tiap bulannya itu kan atau tiap tahunnya juga ada bunga kan dari bank. 1%, kalau enggak ya 0,5%. Nah, itu dana murah. Soalnya bunga yang diberikan bank itu dikit. Tapi kalau giro itu eh, bisa lebih besar bunganya seperti bisa sampai 15% atau 10%. Berdasarkan sepengetahuan saya. Nggak sampai 10% sih, paling 5% atau 6%-an. Dan giro ini mungkin contohnya itu seperti kayak berdasarkan sepengetahuan saya itu kayak obligasi seperti itu yang imbal hasilnya lebih besar. Kan kalau imbal hasil lebih besar, jadi itu akan membebankan bank lebih banyak juga kan. Maka dari itu biasanya ada rasio casa ini, tuh, dana murah, rasio dana murah. Baik, untuk total ekuitasnya 140 triliun. Ini jika saya prediksikan di akhir tahun nanti, berdasarkan peningkatan di tahun 2022-2021 kan 7,5 7,8%-an lah. Marginnya dari kuartal 1 ke kuartal 4. Nah, saya coba menggunakan 7% juga. Jadi akan mendapatkan total ekuitasnya sekitar 150 triliun meningkat. Oke, baik. Dari pendapatan bunganya ada 15 triliun. Beban bunganya ada minus 4 triliun. Operating income-nya ada 6,5 triliun, naik ya dari tahun sebelumnya, 4,9. Dan net income-nya juga naik cukup signifikan, 30%-an. Dari 3,9 triliun ke 5,2 triliun. Baik, untuk akhir tahun nanti di kuartal 4 saya prediksikan ada BNI ini meraih laba sekitar 13 triliun.
Ini berdasarkan data peningkatan dari kuartal 1 ke kuartal 4 di tahun 2022 dan 2021. Di mana 2021 kan 37%, dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya. Di tahun 2022 kan 175% ini, kita lihat. Dari 3 triliun ke 10 triliun. Nah, ini saya ibaratkan, saya ya mungkin tidak terlalu konservatif ya saya. Saya memprediksikan ada peningkatan sebesar 150%. Agak di bawah dari tahun lalu. Itu 13 triliun. Tapi jika disetahunkan laba dari BNI sendiri itu akan meraih 20,8 triliun, lebih besar. Oke, kita lihat cash flow-nya. Penerimaan dari bunganya meningkat ya, dari 12 triliun ke 15 triliun. Aktivitas operasinya plus ini, bagus, 1 triliun ya. Dari tahun sebelum-sebelumnya kan banyak minusnya itu kan. Dari investasinya dan pendanaan minus, bagus, which is good. Ini mengindikasikan bahwa BNI ini lebih banyak untuk melakukan pelunasan kewajibannya, dan kalau di investasi minus itu menunjukkan bahwa BNI ini lebih mengindikasikan niat untuk melakukan ekspansi atau perluasan bisnis dari BNI ini sendiri. Oke, mungkin kita lihat ke rasio berikutnya. Book value-nya sendiri 7.000, book BV-nya 1,24, revenue sendiri per share 813. Ini kuartal 1 semua ya. IPS-nya 282. Jika di setahun dalam 1 tahun menggunakan data peningkatan 150% menjadi 706, disetahunkan 1.100. Casanya, casanya ini adalah perbandingan antara dana murah dengan dana mahal. Dana murah di sini itu tabungan, dan dana mahalnya itu adalah giro. Di mana dana, oke kita lihat casnya 54%. Berarti yang lebih mendominasi ini adalah tabungan atau dana murah. Operating profit marginnya 43%, net profit marginnya 34%, ROE-nya 3,7%, LDR loan deposit rate-nya 68%. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan LDR secara singkat ya. Menurut pengetahuan saya itu, LDR adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban ke debitur. Di mana kan bisnis dari bank itu simpan pinjam ya, menyimpan dana nasabah terus meminjamkannya ke nasabah lain lah ibaratnya. Kalau misalnya di bank itu menyimpan banyak dana dan hampir semua dananya itu dipinjamkan, kan ini mengindikasikan bank itu memiliki sedikit kas lah, sedikit kemampuan untuk melunasi kewajiban ke debiturnya. Karena kan dana yang dari debitur itu udah dicor-corin semua tuh ke nasabah lain. Jadinya tidak memiliki kemampuan itu. Tapi jika LDR-nya rendah, di mana menyimpan dana dari nasabah, tapi melakukan apa ya? Melakukan kreditnya, memberikan kreditnya itu hanya sedikit. Itu berarti rendah itu LDR-nya. Nah, ini mengindikasikan bahwa bank itu kurang bisa memaksimalkan kemampuan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian kredit. Itu tidak baik juga. Jadi ya ada baik buruknya lah. Tingginya LDR itu mengindikasikan akan adanya kredit macet juga bisa. Kemampuan, bukan kredit macet, maaf, kemampuan bank dalam membayar kewajibannya itu semakin tinggi risikonya. Tapi kalau terlalu rendah juga itu berarti bank kurang bisa memanfaatkan kemampuannya untuk memberikan kredit dan berdampak ke keuntungannya. Seperti itu. Di sini 68% ya. Jadi ya bisa dibilang BNI ini dapat memenuhi kebutuhan memenuhi kewajiban ke debiturnya. Dari NIM itu adalah net interest marginnya 4,7%. Oke, NPL-nya 2,8%. Wah, dari tahun sebelumnya 3,5%. NPL ini adalah non-performing loan. Jadinya kemungkinan adanya kredit macet. Kredit macet itu adalah peminjam atau kreditur itu tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar utang ke bank. Jadi ibarat ya udah nggak bisa bayar lagi. Tuh. Semakin kecil itu semakin bagus. Berarti yang
bisa dibilang tidak bisa membayar kewajibannya ke bank itu semakin sedikit lah. Bagus ya 2,8%. Bobo ini perbandingan antara ini beban operasi dan pendapatan operasi. Ibaratnya di sini kita dapat melihat apakah bank ini dapat memanfaatkan ke efisiensinya mereka dalam meningkatkan laba dengan kita membandingkan antara pendapatan dengan bebannya. Lebih banyak mana seperti itu. Semakin tinggi bobo itu tidak baik, berarti bebannya itu lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya seperti itu. PI rasionya 33,4. Oke, cukup tinggi ya ini. PI tahunannya 13,4 dari 706 ini ya. Kita lihat. Oke. Oh, ya, saya lupa ini ya. Oke, coba kita cari bersama-sama ya. Sebentar, sebentar. Oke, kita lihat. Nih ya, kita lihat data historis dividen yang diberikan oleh BNI. Ini 2021. Oke, kita lihat bentar ya. Oke, di sini kita lihat dari dividennya sendiri tahun 2020 hanya bagi 44 DPR 5% kecil sekali. 2021 146 82%. Lumayan ya. Tahun 2022 kemarin bagi 392 per lembarnya DPR-nya 66%. Kita coba cek tahun 2023 nanti ya. Ini berdasarkan data kuartal 1 ya, teman-teman. Hmm, ya, di kuartal 1 jika DPR-nya 50%, hanya 50% itu kita pakai IPS-nya asumsi peningkatan 150% ya. Itu akan mendapatkan 353 per lembar saham dividennya. Oke, seperti itu. Coba kalau misalnya 66% kayak kemarin, 466. Yield-nya selalu meningkat ya. Ini mengindikasikan bahwa loyal kepada investornya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan lihat harga wajarnya kira-kira berapa. IPS-nya 706, kita pakai yang ini. Oke, kita coba asumsi growth-nya per tahun itu ada 15. 15. Misalnya per tahun itu IPS-nya naik 15%. Jadi 813, asumsi inflasinya 6%, total IPS-nya 764, ditambah book value-nya. Book value-nya yang ini ya, 7.622. 7.622, harga wajarnya di 8 ribuan. Jika asumsi growth-nya 15%.
margin of safety-nya minus 8 ya. Kalau kita lihat di harga sekarang itu 9.100. Nah, kalau berdasarkan analisa saya, BN ini adalah perusahaan yang bagus. Tapi dari segi valuasi ini sudah mencapai harga wajarnya. Jadi seperti itu. Jadi sulit lah kalau kita ingin mendapatkan bagger atau misalnya kenaikan yang signifikan. Jadi mungkin kalau misalnya BNI ada beberapa corporate action ya, seperti uh, stock split atau yang lain itu mungkin bisa mendukung peningkatan dari harga BNI ini sendiri. Coba kalau kita lihat di corporate presentation ya, di sini kalau berdasarkan data kuartal 1 2023 itu ini segmen pemberian kredit Bank BNI itu lebih banyak ke korporat, perusahaan-perusahaan besar. Untuk pihak-pihak kecil atau UMKM itu kalau kita lihat itu lebih sedikit presentasinya. Nah, seperti itu. Kita lihat 234 triliun di sini. Jadi BNI ini dikhususkan menurut pandangan saya nih, BNI itu dikhususkan untuk pemberian kredit ke perusahaan-perusahaan korporat. Mungkin berbeda dengan saudaranya BBRI yang segmen mainnya itu untuk UMKM. Tuh. Ya, jadi kesimpulan menurut saya, BNI ini adalah perusahaan yang bagus. Eh, Jika ingin dijadikan tabungan ya tidak apa-apa, tapi jika teman-teman ingin mengharapkan adanya bagger to bagger itu agak sulit ya karena menurut pandangan saya berdasarkan data yang saya dapatkan di sini tuh harganya sudah mencapai nilai wajarnya seperti itu. Nah, coba misalnya kalau asumsi growth-nya kita naikin lah 30%, cukup mempat. Kalau 100% ya. Jadi tiap tahun itu IPS-nya naik 100% misalnya. Ya, seperti ini. Harga wajarnya 8.900. Jadi menurut saya udah mentok di harga wajarnya seperti itu. Bagus nih kalau misalnya buat tabungan teman-teman tiap tiap bulan nabung di BNI juga nggak apa-apa. Nabung saham BNI ya, bukan nabung di bukan nabung di bank BNI ya juga boleh. Tuh. Jadi ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli saham. Saya hanya memberikan pandangan berdasarkan data-data yang sudah ada. Seperti itu. Jika teman-teman ada informasi tambahan yang sekiranya dapat membantu, bisa tulis saja di comment section. Dan jika teman-teman ada saham yang ingin dibahas dan saya tertarik, nanti tulis saja di comment section. Jika menarik, saya akan bahas. Oke, baik. Terima kasih.